Kalau kita berdoa untuk orang tua kita yang telah meninggal, setiap hari kita kirimi doa, setiap hari kita bacakan doa, maka itu bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, senang orang tua kita yang sudah meninggal, mereka di alam kubur sangat bahagia ketika mendapatkan kiriman doa dari kita sebagai anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thala'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma razzaqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, kita awali dengan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada Rasulullah dan seterusnya seperti yang biasa kita lakukan. Ila asyrafin nabiyyin al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila asyrafin nabiyyin al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بصري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى تلاميذنا وتلميذاتنا وأولادنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Bait nazam ke-84. Wa indana anna ad-du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Wa indana, dan menurut kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna ad-du'a, bahwasanya doa, yanfa'u, bermanfaat. Kama minal Qur'ani, sebagaimana hal itu berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, wa'adan, sebagai janji dari Allah subhanahu wa ta'ala,
yusma'u yang didengar dan diketahui dari beberapa ayat. Wa indana, dan menurut golongan menurut kita golongan ahlus sunnah wal jamaah, annad du'a, bahwa doa yang merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengabulkan hajat kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari madarat, dari berbagai mara bahaya, yanfa'u, bermanfaat dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu bermanfaat bagi orang yang hidup, bagi orang yang mati, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang orang kafir, kalau dia berdoa seperti orang kafir yang hidup, orang kafir yang hidup, Mas, ditutup. Orang kafir yang hidup, yang terzalimi misalkan, kalau dia berdoa bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis, ada beberapa ayat Al-Quran dan ada beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu memang bermanfaat dan kita dianjurkan untuk berdoa. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah itu artinya adalah bahwa doa itu adalah kebaikan, salah satu kebaikan yang paling utama. Salah satu kebaikan yang paling utama. Salah satu hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah salah satu hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu kebaikan yang paling utama. Jadi hadis ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a'u huwal ibadah, ini bukan berarti sekedar memanggil orang yang mati seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Doa itu salah satu artinya adalah apa? Memanggil. Da'a yad'u itu salah satu artinya adalah apa? Memanggil. Orang Wahabi kadang-kadang salah di dalam menempatkan dalil. Dalilnya benar, tapi pemahaman mereka terhadap dalil itu yang tidak benar. Orang Wahabi, beberapa di antara mereka berdalih dengan hadis ad-du'a'u huwal ibadah atau ad-du'a'u mukhul ibadah untuk menyatakan bahwa, dan ini salah, untuk menyatakan bahwa memanggil orang yang telah meninggal atau memanggil orang yang masih hidup tetapi tidak berada di hadapan kita, itu berarti ibadah kepadanya. Itu berarti ibadah kepada makhluk yang hukumnya adalah syirik. Makanya mereka punya kaidah, punya rumus. Ad-du'a'u li ghairil hayyil hadiri syirkun billah. Na'udzubillahi min dzalik. Wal 'iyadzu billahi ta'ala. Ini adalah kaidah yang rusak. Ini adalah kaidah yang tidak boleh dipedomani. Kata mereka, memanggil, sekedar memanggil selain orang yang hidup, yang hadir di hadapan kita, maka itu adalah bentuk kemusyrikan kepada Allah. Artinya ibadah kepada orang yang dipanggil, artinya ibadah kepada makhluk.
Ibadah kepada makhluk artinya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaidah yang tidak boleh dipedomani, ya. Mereka mengatakan kalau kita memanggil ya Muhammad padahal Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya Muhammad padahal Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya Sunan Ampel padahal Sunan Ampel sudah meninggal. Kata mereka berdasarkan hadis ad-du'a'u huwal ibadah, maka panggilan yang kita lakukan terhadap orang soleh yang telah meninggal, atau nabi yang telah meninggal, atau wali yang telah meninggal, maka itu adalah syirik kepada Allah. Itu adalah bentuk ibadah kita kepada selain Allah, dan itu adalah kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak benar. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya siapa? Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Umar suatu ketika sakit seperti orang lumpuh kakinya, seperti orang lumpuh. Lalu ada orang yang menyarankan kepada beliau, "Udhkur ahabban nasi ilaika." Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Lalu Abdullah ibnu Umar yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra seorang wali besar, putra Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian mengatakan, beliau kemudian memanggil orang yang paling beliau cintai, ya Muhammad. Langsung sembuh. Penyakit lumpuhnya itu langsung sembuh. Nah, ini karena yang memanggil adalah seorang wali, yang dipanggil adalah nama seorang nabi. Coba kita yang manggil, kita sakit keras, sakit demam, sakit apa, tipes, nggak mau makan, nggak mau minum, sudah sakit, kangen orang tua nggak datang-datang, sambangan dari orang tua nggak ditunggu-tunggu, tidak juga kunjung datang. Ya Muhammad, apakah orang tuanya langsung datang? Apakah kita langsung sehat? Ya mungkin. Dicoba saja, dipraktekkan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Ini kita contoh, kita teladani. Wah, kalau hajat kita dipenuhi oleh Allah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah itu luar biasa itu ya. Mungkin sampean sudah jadi wali sehingga hanya dengan menyebut ya Muhammad hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Apakah mereka akan mengatakan bahwa Abdullah bin Umar telah melakukan kemusyrikan kepada Allah? Apakah Al-Imamul Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, yang meriwayatkan athar ini dari Abdullah bin Umar, dan menganggap athar ini, menganggap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar adalah sesuatu yang baik, beliau juga kafir? Kemudian para perawi hadis ini, para perawi athar ini, dari perawi satu ke perawi berikutnya sampai ke Al-Imamul Bukhari, apakah mereka semuanya dikatakan oleh orang-orang Wahabi sebagai orang-orang yang musyrik, sebagai orang-orang yang telah melakukan kemusyrikan karena menganggap apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar ini adalah sesuatu yang baik, padahal itu adalah kemusyrikan? Ya, orang-orang Wahabi tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Oleh karena itu kita mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa hanya sekedar memanggil nama orang yang meninggal, ya Sunan Ampel, ya Abdul Qadiril Jilani, ya Rifa'i, ya Badawi, ya Sunan Giri, ya Maulana Ishaq, ya Maulana Malik Ibrahim, hanya sekedar memanggil dengan niat tawassul kepada Allah dengan wasilah mereka, kita tetap meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengabulkan hajat kita, yang menghindarkan diri kita dari mara bahaya. Nama-nama yang kita panggil walaupun mereka sudah meninggal, karena mereka derajatnya tinggi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadikan wasilah di dalam doa kita, dalam tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tidaklah
kemusyrikan. Hal seperti ini tidaklah syirik. Kemudian ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum berkata Tuhan kalian, ud'uni. Sebagian ulama mengartikan ay u'buduni astajib lakum ay uthibkum ala ibadatikum. Sebagian ulama menafsirkan ud'uni artinya adalah beribadahlah kalian kepadaku. Astajib lakum ay uthibkum ala ibadatikum, niscaya aku akan memberikan pahala atas ibadah yang kalian lakukan. Sebagian ulama seperti yang dinyatakan oleh Al-Laqani, sebagaimana bisa dipahami dari bait nazam ke-84 ini, pengarang kitab ini Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mengikuti penafsiran sebagian ulama yang menyatakan ud'uni astajib lakum artinya adalah mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Saya ulang. Halo. Sebagian ulama menafsirkan ud'uni astajib lakum artinya adalah beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan memberikan pahala atas ibadah yang kalian lakukan. Sebagian lagi ulama mengatakan ud'uni astajib lakum ay saluni u'tikum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, permohonlah kepadaku, niscaya aku, kata Allah, akan mengabulkan akan memberikan apa yang kalian minta, akan mengabulkan doa kalian. Nah, para ulama yang menafsirkan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memberikan apa yang kalian minta. Ini perlu digarisbawahi bahwa ayat tersebut dengan makna seperti ini adalah am makhsus, ya. Lafadznya adalah umum, tetapi ini artinya dikhususkan. Artinya dikhususkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang lain dan juga dengan beberapa hadis yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Artinya apa? Tidak setiap doa itu dikabulkan oleh Allah, kecuali doa yang memang dikehendaki oleh Allah untuk dikabulkan. Jadi meskipun lafadznya umum, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memberikan apa yang kalian minta. Lafadznya umum seperti ini, tetapi artinya khusus, artinya ada pengecualian. Supaya apa? Supaya tidak bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain, supaya tidak bertentangan dengan beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Allah taala berfirman di dalam Suratul Hajj ayat 14, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya ada beberapa doa yang tidak dikehendaki untuk dikabulkan oleh Allah, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan kecuali apabila Allah menghendakinya, kemudian pertanyaannya, faidah dari doa yang kita lakukan itu apa? Ingat bahwa doa itu adalah kebaikan hasanah. Doa itu adalah salah satu ibadah. Doa itu bernilai ibadah. Paling tidak kita mendapatkan pahala yang akan kita panen di kehidupan
akhirat. Minta sesuatu kepada Allah, mungkin diberikan secara langsung, mungkin diberikan dalam tempo waktu, diberikan sesuai dengan apa yang diminta, mungkin tidak diberikan sesuai dengan permintaan kita, tetapi kita mendapatkan ganti dengan sesuatu yang sepadan atau dengan sesuatu yang lebih baik. Minta kaya, tidak diberi kaya tapi diberi kesehatan yang prima, sehingga bisa melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga bisa melakukan ibadah dengan baik. Ya, meskipun tidak kaya tapi cukup, tapi diberi kesehatan, daripada kaya tapi sakit-sakitan, akhirnya uangnya habis untuk berobat. Ya, husnudzon kepada Allah seperti itu. Mungkin apa yang saya minta ini dikabulkan tapi tidak sekarang. Mungkin apa yang saya minta ini tidak dikabulkan persis sesuai dengan apa yang saya minta, tetapi Allah akan mengganti apa yang saya minta dengan sesuatu yang sepadan dengannya atau sesuatu yang lebih baik darinya. Kalaupun Allah tidak memberikan apa yang saya minta, paling tidak di dalam hati kita mengatakan, paling tidak saya berdoa ini bernilai ibadah, dan setiap ibadah apabila dilakukan dengan ketulusan hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariat yang lain, maka akan membuahkan pahala yang akan bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan akhirat. Jadi nggak ada ruginya orang berdoa itu, tidak ada. Berdoa saja terus. Apa yang kalian minta? Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, berilah aku ilmu yang barokah. Lunaskanlah hutangku, misalkan, yang punya hutang. Ya Allah, berilah aku jodoh yang soleh. Ya Allah, berilah aku jodoh yang solihah. Ya Allah, berilah aku anak keturunan yang banyak sekali, ya Allah, yang semuanya solihin, solihat, yang mengalirkan pahala untukku meskipun aku sudah meninggal dunia, misalkan. Doa-doa baik seperti itu, ya. Kemudian para ulama mengatakan bahwa doa untuk mayit muslim itu bermanfaat baginya, baik sebelum dimakamkan maupun setelah dimakamkan. Saya ulang, doa untuk mayit muslim, ya, doa untuk mayit kafir nggak ada manfaatnya untuk dia. Doa untuk mayit muslim bermanfaat bagi mayit muslim itu baik sebelum dimakamkan maupun setelah dimakamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu," atau dengan lafaz riwayat yang terkenal, "Idza mata bnu Adama, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Yang pertama apa? Illa min shadaqatin jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga apa? Au waladin salihin yad'u lahu. Artinya doa anak yang soleh untuk ayah atau ibunya yang telah meninggal, hal itu bermanfaat bagi ayah ibunya yang telah meninggal. Bermanfaat di sini maksudnya apa? Padahal dia sudah meninggal. Bermanfaat untuk dia maksudnya apa? Bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Doa kita bermanfaat bagi mayit. Itu yang dimaksud apa? Kalau dia termasuk pelaku dosa yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka dia berhak menerima siksa di alam kubur, maka doa kita akan meringankan siksanya. Kalau mayit itu termasuk seorang muslim yang imannya sempurna, dia mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna, maka doa kita akan menambahkan kenikmatan baginya di alam kubur, di alam barzakh. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa doa itu bermanfaat bagi mayit walaupun belum dikuburkan
adalah hadis Auf bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Aku melihat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah terhadap seseorang. Aku hafal doa yang dibaca oleh beliau. Beliau ketika itu membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Yang betul tanpa waw ya. Sering di grup-grup WA itu ditulis wa akrim nuzulahu. Yang betul tanpa waw, wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ats-tsawbal abyadha minad danas. Ini riwayat Imam Muslim. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min 'adzabil qabri aw min 'adzabin nar. Sampai-sampai sahabat Auf bin Malik mengatakan apa? Hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Aku berangan-angan untuk menjadi mayit itu karena langsung didoakan yang doa yang baik seperti yang saya baca tadi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia setelah dimakamkan, ini juga bermanfaat baginya. Kalau kita berdoa untuk orang tua kita yang telah meninggal, setiap hari kita kirimi doa, setiap hari kita bacakan doa, maka itu bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, senang orang tua kita yang sudah meninggal, mereka di alam kubur sangat bahagia ketika mendapatkan kiriman doa dari kita sebagai anak-anak mereka. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau berkata, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan malam yudrik abawaihi, barang siapa yang tidak mendapati hidup kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau tidak mendapati hidup salah satu dari kedua orang tuanya, fala ba'sa an yaqul, maka tidak mengapa kalau dia mengatakan, kalau dia berdoa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku sewaktu kecil. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, beliau bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, maka akan dicatat baginya dari setiap orang mukmin dan mukminah yang dia istighfari hasanah, satu kebaikan. Jadi kalau kita beristighfar untuk orang-orang mukmin, Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa-dosa orang-orang mukminin dan mukminah, orang-orang mukminin dan mukminat. Kalau kita beristighfar seperti itu, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang mukmin dan mukminah, mulai dari Nabi Adam sampai orang-orang mukmin mukminah zaman sekarang. Berapa jumlah pahala yang kita dapatkan? Miliaran. Umat Islam dalam satu generasi saja itu bisa sampai 5 miliar ini. Zaman sekarang ya, nggak tahu kalau umat-umat para nabi sebelumnya. Umat Islam pada zaman sekarang saja berapa?
nggak tahu saya berapa ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, Allahu a'lam. Tapi miliaran. Kalau kita beristighfar dengan lafaz Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang-orang mukmin dan mukminah. Artinya kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa setiap orang mukmin dan mukminah, mulai dari Nabi Adam sampai orang-orang mukmin dan mukminah pada masa sekarang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Kita akan mendapatkan pahala sejumlah orang mukmin dan mukminah yang kita bacakan istighfar untuk mereka. Miliaran pahala kita dapatkan. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian yang terakhir, ada sebuah hadis yang seakan-akan bertentangan dengan hadis yang lain. Ada sebuah hadis bunyinya seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, dan dinilai oleh beliau sebagai hadis yang hasan. Dari Salman, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru. Wajib kita yakini bahwa doa itu, keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa doa itu tidak dapat menolak takdir. Doa itu tidak dapat menolak takdir. Nah, ada hadis yang seolah-olah doa itu dapat menolak takdir. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada atau qadar kecuali hanya doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang bisa menambahkan usia kita kecuali kebaikan, Hadis ini secara zahir bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian ashabus sunan, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi beliau mengatakan, fa inna rabbi qal, sesungguhnya Tuhanku berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan, sungguh apabila aku telah menetapkan satu ketentuan, fa innahu la yuraddu, maka ketentuanku itu tidak akan bisa ditolak. Ya, hadisnya itu menyatakan apa? Rasulullah berdoa kepada Allah meminta 3 hal, dikabulkan 2, yang 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain beliau meminta 4 hal, 3 dikabulkan, 1 tidak dipenuhi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepada beliau di dalam hadis qudsi itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yuraddu, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan satu ketetapan, maka sungguh ketetapanku itu tidak akan bisa ditolak. Ini Rasulullah loh ya, yang berdoa siapa? Rasulullah. Dikatakan oleh Allah bahwa ketentuannya, ketetapannya, takdirnya, qadanya tidak dapat ditolak walaupun oleh doa seorang Rasul yang merupakan Rasul paling utama. Nah, bagaimana menyingkronkan 2 hadis ini, memadukan 2 hadis ini, seolah-olah 2 hadis ini saling bertentangan. Hadis yang pertama secara lahiriah seolah-olah menyatakan bahwa qada itu bisa ditolak dengan doa, takdir itu bisa ditolak dengan sebuah doa. Sedangkan hadis yang kedua secara tegas menyatakan kepada kita bahwa apabila Allah telah menetapkan sesuatu, maka ketetapannya tidak dapat ditolak. Bagaimana memadukan 2 hadis ini? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud qada di dalam hadis yang pertama adalah qada mu'allaq
atau maqdur mu'allaq atau qadar mu'allaq. Apa itu qadar mu'allaq atau maqdur mu'allaq atau qada mu'allaq? Qada mu'allaq adalah sesuatu yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz dan juga di lembaran-lembaran para malaikat ala wajhit ta'liq. Yang tercatat ada dua opsi. Yang tercatat secara menggantung. Apabila si fulan melakukan silaturrahim, maka umurnya panjang. Menggantung kan? Apabila si fulan melakukan silaturrahim, umurnya 90 tahun, misalkan. Apabila si fulan berdoa, maka apa yang dia minta dikabulkan. Kan menggantung itu kan? Artinya apa? Apabila tidak berdoa, ya apa yang dia inginkan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada mu'allaq ini, qada mu'allaq atau qadar mu'allaq, yang ada dua opsi. Apabila si fulan melakukan silaturrahim, maka rizkinya akan melimpah ruah. Jika dia tidak melakukan silaturrahim, maka rizkinya akan sempit. Nah, ini yang kemudian ditolak oleh doa salah satunya. Atau apabila si fulan berdoa, maka rizkinya akan luas. Jika dia tidak berdoa, maka rizkinya akan sempit. Inilah yang ditolak, salah satu dari dua opsi inilah yang ditolak oleh doa. Artinya kalau si fulan betul-betul berdoa, maka kesempitan rizki itu ditolak oleh doa. Tapi itu memang sudah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz dan juga di catatan atau di lembaran-lembaran yang ada di malaikat. Malaikat itu membawa catatan. Sebagian catatan itu mu'allaq. Ada dua opsi, menggantung. Ada dua pilihan. Jika si fulan ini silaturrahim di dalam catatan malaikat, dan begitu juga di Al-Lauhul Mahfuz, di sebagian kejadian itu mu'allaq. Jika si fulan berdoa atau silaturrahim atau banyak ibadah, maka rizkinya akan berlimpah. Kalau dia tidak berdoa, kalau dia tidak silaturrahim, kalau dia tidak ibadah, maka rizkinya akan sempit. Misalkan begitu catatannya ya. Ini hanya contoh saja. Nah, malaikat nggak tahu apa yang akan terjadi. Malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi. Malaikat menunggu. Karena pengetahuan malaikat tidak meliputi segala sesuatu. Pengetahuan malaikat terbatas. Tapi Allah pada azal, sebelum terciptanya alam semesta, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah menentukan, Allah menetapkan, dan Allah mengetahui apakah si fulan ini akan berdoa ataukah tidak. Apakah si fulan ini akan berlimpah ruah rizkinya ataukah tidak. Apakah si fulan ini akan panjang usianya ataukah pendek usianya. Allah sudah menetapkan dan ketetapan Allah tidak akan berubah. Paham? Jelas? Seperti inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi bukan berarti Allah menunggu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan akidah ahli sunnah ini. Bukan berarti Allah menunggu. Bukan, jangan sekali-kali dipahami sebagaimana pemahaman sebagian kalangan yang tidak berilmu. Katanya Allah menunggu ini, si fulan ini silaturahim ataukah tidak, ditunggu oleh Allah. Oh silaturahim, aku panjangkan usianya. Oh dia tidak silaturahim, berarti aku pendekkan usianya. Ini kan menyatakan, ya pemahaman seperti ini menyatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Pemahaman seperti ini menyatakan bahwa Allah tidak maha berkehendak. Ahlu sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi telah ditetapkan, ditentukan, dan juga diketahui oleh Allah pada azal, sebelum Allah menciptakan alam semesta beserta segenap isinya. Paham ya? Jelas? Jadi kaitannya tadi dengan apa? Qadar
mu'allaq atau maqdur mu'allaq atau qada mu'allaq. Seperti itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.